Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isman Hakim dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang example 9.5, The Simple Ideal Brayton Cycle. Jadi The Simple Ideal Brayton Cycle ini adalah siklus Brayton ideal sederhana. Jadi pada example ini ada sebuah pembangkit listrik turbin gas yang beroperasi pada ideal Brayton cycle dengan pressure ratio 8 dan temperatur gas 300 Kelvin pada saluran masuk kompresor di sini. Kemudian ada temperatur 1300 Kelvin di turbin inlet. Jadi di saluran masuk turbin di sini. Kemudian kita menggunakan the air standar asumsi. Jadi kita menggunakan asumsi standar udara. Jadi pertama kita tentukan A, the gas temperature at the exit of the compressor and turbine. Jadi kita tentukan suhu pada gas saluran keluar kompresor dan turbin. Kemudian B, kita tentukan the back work ratio atau rasio kerja balik. Dan yang C, kita tentukan the thermal efficiency atau efisiensi thermal. Kemudian di sini kita mempunyai solusi. Solusinya adalah a power plant operation on ideal Brayton cycle is considered. Jadi kita pertimbangkan pembangkit listrik yang beroperasi pada siklus Brayton ideal tersebut. Kemudian the compressor and turbine exit temperature dan back work ratio and thermal efficiency are to determine atau harus ditentukan. Kemudian kita asumsi pertama. Asumsi pertama adalah satu, steady operating condition. Jadi kondisinya adalah steady. Jadi dia beroperasi dengan kondisi stabil atau steady. Kemudian asumsi kedua adalah the air standard asumsi are applicable. Jadi kita di sini menggunakan asumsi standar udara. Jadi kita pakai jadi kita terapkan the air standar asumsi. Kemudian 3 itu adalah kinetic and potential energy change are negligible. Jadi perubahan energi kinetik dan potensial itu dapat diabaikan. Kemudian 4, kita the variation of specific heat with temperature is to be considered. Jadi variasi kalor spesifik terhadap suhu harus dipertimbangkan. Dan kita analisis diagram ini. The ideal Brayton cycle described is shown in figure 9.32. Jadi figure yang ini. We note the components inflow in the battalion cycle are steady flow device. Jadi perlu dicatat bahwa komponen yang terlibat dalam siklus batalion adalah perangkat aliran tetap. Oke, jadi kita masuk ke proses 1-2, isentropic compression of ideal gas. Jadi kita mengetahui tadi temperatur satunya adalah 300 Kelvin dan H1-nya sama dengan 300,19. Ini kita dapat entalpinya di tabel A21 pada tabel appendix 1 dan pressure rasio satunya itu 1,386. Ini juga sama pada tabel A21 di temperatur 300 Kelvin. Dan kemudian kita nyari, karena ini kita sudah menemukan pressure satunya, ya kita di sini nyari temperatur 2-nya. Ini untuk nyarinya itu P rasio 2 sama dengan P2 per P1, PR1 sama dengan 8 dikali 1,386 sama dengan 11,09. Ini 11,09 ini di tabel appendix tabel A21 ada pada temperatur 540 dan entalpinya ada di angka 544. Ini juga ada di tabel appendix 1 tabel A21 pada temperatur 540.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat Arianto dan di sini saya akan menjelaskan proses 3/1004 isentropic expansion of an ideal gas. Jadi temperatur 3 sama dengan 1300 Kelvin. Untuk entalpi dan pressure ratio 1300 Kelvin itu kita bisa melihatnya di tabel A21 yang hasilnya 1395,97 kJ per kilogram dan pressure ratio 3 nya sama dengan 330,9. Selanjutnya kita mencari pressure ratio 4. Pressure ratio 4 itu kita dapatkan dari P4 dibagi P3 dikali pressure ratio 3 yang di sini tadi sama dengan 1/8 dikali 330,9 sama dengan 41,36. Dan ini adalah pressure ratio 4, 41,36. Karena pressure ratio 4 nya sudah kita ketahui, kita bisa mendapatkan temperatur 4 dan entalpi 4 nya, yaitu 770 Kelvin dan 789,37 kJ per kilogram. Kita bisa mendapatkan dua ini melalui cara interpolasi, karena di tabel tidak ada. Jadi yang pertama itu kita cari temperatur yang mendekati dengan 770 Kelvin, yaitu 760 dan 780. Nah, untuk pressure 760 ini di tabel A21 itu adalah 39,27 dan 780 itu 43,35. 41,36 ini yang pressure 4 tadi. Jadi caranya T4 dikurang 760 dan 780 dikurang 360. Selanjutnya 41,36 dikurang 39,27 dan 43 dikurang 39,27. Jika sudah dikurang dan dibagi, hasilnya ini. Selanjutnya 2,09 dibagi 4,08 dan dikali 20 dan ditambah 760, yaitu hasilnya 770 Kelvin. Selanjutnya kita mencari entalpinya. Itu menggunakan cara interpolasi juga, yaitu 778,18 dan entalpi untuk 780 itu 800,03. Untuk pressure-nya masih sama dan caranya ya seperti tadi. 2,09 dibagi 4,08 dan dikali 21,85 dan ditambah 778,18 dan hasilnya 789,37 kJ per kilogram. Jadi untuk mengetahui backward ratio itu kita perlu mencari work compressor in-nya dulu. Jadi work compressor in yaitu H2 min H1 sama dengan 544,35 min 300,19 sama dengan 244,16 kJ per kilogram. Selanjutnya work turbine out sama dengan H3 min H4 sama dengan 1395,97 min 789,37 sama dengan
606,60 kJ per kilogram. Nah, selanjutnya hasil dari W compressor in dan W turbine out yang ini kita bagikan, yaitu 244,16 kJ per kilogram dibagi 606,60 kJ per kilogram. Hasilnya sama dengan 0,403. Saya Ahmad Nur. Jadi untuk mengetahui efisiensi termalnya kita masukkan Qin sama dengan H3 min H2 sama dengan 1395,97 min 544,35 sama dengan 851,62 kJ per kilogram. Kemudian Wnet sama dengan Wout min Wn sama dengan 606,60 min 244,16 sama dengan 362,4 kJ per kilogram. Selanjutnya efisiensi termal Wnet per Qin sama dengan 362,4 kJ per kilogram per 851,62 kJ per kilogram sama dengan 0,426 atau 42,6%. Kemudian efisiensi termal juga bisa ditentukan dari efisiensi termal sama dengan 1 min Qout per Qin, di mana Qout sama dengan H4 min H1 sama dengan 789,37 min 300,19 sama dengan 489,2 kJ atau kilogram. Kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram.